Saudara-saudara Mamre, kaum Bapa GBKP yang saya kasihi, salam damai sejahtera buat kita semua. Mari kita mempersiapkan hati kita memasuki ibadah PA Mamre. Kita puji Tuhan, kepadamu ku berdoa. Ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkanlah imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkanlah imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Mari kita satu dalam doa untuk pelayanan firman Tuhan. Segala puji bagi-Mu Tuhan atas kebaikan Tuhan,
pemeliharaan dan berkat kasih setia Tuhan yang kami alami. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu, Mamre GBKP, telah bersedia untuk bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkata-kata kepada kami, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berbicaralah Tuhan, kami telah bersedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kami akan bacakan ayat Alkitab dari Ulangan pasal 16 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan. Janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang yang benar. Semata-mata keadilan, itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian ayat Alkitab yang menjadi landasan kita, saudara, dengan satu tema umum. Kita diajak berbicara tentang keadilan dalam kaitannya dengan masih dengan pilkada serentak yang akan dilakukan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Pilihlah berdasarkan orang yang bertanggung jawab, orang yang benar. Memilih orang yang bertanggung jawab dan jujur. Kira-kira demikian tema renungan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk selanjutnya disampaikan kepada bangsa Israel ini, yaitu bangsa Israel yang sedang dalam tekanan dan penderitaan, agar bangsa itu hidup dalam berkeadilan dan hidup dalam kebenaran. Itu yang diserukan, itu yang disampaikan Allah kepada bangsa dan umatnya Israel ya, melalui hambanya Musa. Saudara, ada beberapa catatan. Kita berbicara tentang hidup berkeadilan dan hidup dalam kebenaran. Pertama, agar kita selalu hidup benar dan berkeadilan, yang pertama ialah segala hal, apa saja, harus mengacu kepada Tuhan. Apa saja yang kita pikirkan, kita percakapkan, kita lakukan, harus mengacu kepada Tuhan. Artinya, saudara, keadilan yang sesungguhnya hanyalah ketika kita berfokus atau ketika kita mendasarkan tindakan kita itu kepada Tuhan.
Kalau bukan berfokus kepada Tuhan, maka kita tidak akan bisa hidup berkeadilan dan dalam kebenaran. Adil artinya memperlakukan orang baik dalam berbagi dengan orang lain, atau adil dalam arti hal-hal yang lain, keputusan, pilihan. Dan kata kuncinya di sini ialah bahwa ketika kita menyadari siapa kita ini sesungguhnya di hadapan Tuhan, artinya kita mampu berlaku adil dan benar selama kita menyadari siapakah kita ini di hadapan Tuhan. Yang artinya yang mau mengatakan bahwa siapa kita ini di hadapan Tuhan, yaitu bahwa kita ini tidak bisa hidup, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Menyadari itulah artinya siapakah kita ini di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari, ini sebagai aplikasinya, kalau kita menyadari bahwa kalau kita punya pekerjaan yang tetap, kalau kita punya harta, kekayaan, kalau kita memiliki kedudukan, jabatan, atau kewenangan, kita harus menyadari itu bahwa itu karena Tuhan. Itu semua karena pemberian Tuhan. Dan selama kita berpikir seperti itu, maka kita mempergunakannya dengan keadilan Tuhan. Kalau kita lupa, kalau kita tidak ingat bahwa itu semua karena pemberian Tuhan, maka kita wewenang, kedudukan, jabatan, kekayaan kita itu kita tidak akan bisa pergunakan untuk berkeadilan dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, milikilah kebenaran untuk menjadi adil. Milikilah kebenaran untuk menjadi adil. Kata kebenaran dan kata keadilan ini dua hal yang saling berhubungan, saling berkaitan erat. Kebenaran adalah sesuatu yang sangat mahal di dunia ini. Seseorang yang menjual kebenaran, seseorang yang membuang kebenaran, maka yang ada padanya hanyalah ketidakadilan dan ketidakbenaran. Jadi jangan pernah membuang, jangan pernah menjual kebenaran dan keadilan. Karena menjual keadilan, kebenaran itu artinya yang ada hanyalah ketidakadilan dan ketidakbenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, tipu daya, kesaksian yang palsu, fitnah, menerima suap atau sogok, hanya itu yang ada bagi orang yang menjual keadilan, kebenaran. Jadi, saudara, seseorang dapat melakukan keadilan adalah apabila dia mempunyai kebenaran dalam hidupnya. Apabila dia memiliki kebenaran dalam hidupnya. Saya akan bacakan 1 Yohanes 3 ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seseorang
seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yehezkiel 18 ayat 5 dikatakan, kalau seseorang adalah orang yang benar, maka dia akan melakukan keadilan dan kebenaran itu. Sejajar, paralel. Dan yang ketiga, saudara, nikmatilah janji Tuhan karena melakukan keadilan. Nikmatilah janji Tuhan karena kita melakukan keadilan. Itu yang pada ayat 20 dari Ulangan 16 tadi. Saudara, melakukan keadilan dalam hidup ini pasti memiliki risiko. Antara lain, kalau kita menyatakan kebenaran, pasti ada orang yang membenci kita. Ada orang yang tidak senang, ada orang yang memusuhi kita. Itu risiko. Itu konsekuensi logis dalam menyatakan kebenaran Tuhan. Namun, ayat 20 ini tadi menjanjikan bahwa apabila kita melakukan keadilan, kita akan hidup dan memiliki negeri yang diberikan Allah kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Artinya, ini janji Tuhan. Janji Tuhan bagi kita yang hidup dalam kebenaran. Resikonya ada orang yang tidak senang, orang benci kepada kita. Tapi janji Tuhan ayat 20 tadi menjanjikan bahwa apabila kita melakukan keadilan, kita akan hidup dan memiliki negeri yang diberikan Allah kepada kita. Itu janji Tuhan sampai sekarang. Artinya janji Tuhan menjamin kebutuhan hidup kita. Hidup secara jasmani dan rohani. Galatia pasal 3 ayat 11 dikatakan, orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Galatia 3 ayat 11. Ini janji Tuhan tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada beberapa perenungan yang patut kita pegang dalam kita menyikapi pilkada serentak di bulan Desember nanti. Kita mau supaya kebenaran dan keadilan Tuhan itu benar-benar nyata, dan kita mampu menyatakan itu sebagai kaum bapa, sebagai mambe GBKP. Yang pertama, ingatlah bahwa jika kita melakukan hal yang benar, yang adil, tidak sia-sia perbuatan benar dan adil yang kita lakukan itu. Karena Tuhan menolong kita. Karena Tuhan mengasihi sesuai dengan janjinya. Jadi tidak sia-sia. Tidak pernah sia-sia perbuatan yang benar dan berkeadilan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, memang sulit mencari orang benar. Apalagi mencari orang benar dan adil lagi. Sulit. Tetapi sulit tidak berarti tidak ada. Sulit tidak berarti tidak ada. Oleh karena itu, ya, tugas kita sebagai kaum bapa, sebagai mamre, sebagai orang Kristen, mari kita memilih orang-orang yang memiliki kebenaran, yang tidak mau menjual kebenaran dan keadilan, ya,
orang yang tidak mau kompromi dengan kepentingan kelompok atau golongan, atau dengan kata lain, kita berjuang ya, untuk tidak menerima atau memberi suap, sogok, atau money politik. Ya. Pada renungan minggu yang lalu juga kita sudah bicara soal itu. Jangan pernah mau dibeli kebenaran yang ada pada kita. Menerima dan memberi suap, menerima dan memberi sogok sama-sama jahat di mata Tuhan. Dan terakhir saudara, jangan pernah mau kompromi dengan kejahatan tersebut. Dan juga jangan masa bodoh. Jangan tidak mau tahu dengan tanggung jawab kita. Memberikan hak suara itu adalah tanggung jawab iman. Bukan hanya tanggung jawab sebagai berbangsa, bernegara, tapi itu tanggung jawab iman. Karena kita diberikan kesempatan hak untuk memilih, menentukan perjalanan bangsa kita. Kita salah satu ikut menentukan itu. Jadi jangan berpikir, saya ulangi, jangan berpikir ya sama saja. Siapapun terpilih menjadi bupati, menjadi wali kota, ya sama saja, tidak ada manfaatnya untuk saya. Jangan. Tetap kita berpikir untuk kepentingan orang banyak. Demikian saudara, ya mari kita menegakkan kebenaran dan keadilan bagi dunia ini, sekalipun kita dibenci, dihina, ya, dianiaya, bahkan sampai kepada penderitaan sekalipun. Dan itu adalah gambaran Kristus yang telah ia jalani di atas kayu salib untuk menyatakan kebenaran, keadilan yang sesungguhnya melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Mari kita dukung calon pemimpin kita yang komit untuk menghadirkan shalom Allah di dunia yang masih penuh pergumulan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan lewat persembahan yang kita berikan. Sambil kita puji Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Mari kita satu dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur Bapa di sorga atas kesempatan yang indah kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar kami senantiasa sebagai mamre, sebagai kaum bapa, sebagai orang Kristen, orang percaya, mampu menyatakan kebenaran dan keadilan, dan kami tidak kompromi dengan kehendak dunia ini. Terima kasih Bapa, khususnya dalam persiapan kami untuk menentukan sikap pilihan kami sebagai kepala daerah dalam pilkada serentak pada bulan Desember nanti. Tuhan perlengkapi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam kami memasuki minggu yang baru ini, dalam berbagai persoalan yang kami hadapi, dalam kami tetap dilanda dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, bertindaklah ya Bapa. Tetap berikan semangat, tetap berikan imunitas yang tinggi kepada kami, dan tetap berikan hati yang seia sekata di tengah-tengah rumah tangga kami, agar kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati semua gereja-gereja Tuhan, memberkati pemerintah, bangsa dan negara kami ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, terimalah persembahan syukur yang kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.